Ibu mertua dan kakak iparku tak tahu kalau aku kaya. Episode 5. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pagi ini aku berangkat lebih awal ke toko kosmetikku karena berencana survei beberapa lokasi baru untuk membuka cabang. Syukurlah, toko ini sudah memiliki pelanggan setia yang cukup banyak. Selain menjaga harga tetap lebih terjangkau dibandingkan toko lain, aku juga sangat memperhatikan kualitas produk yang aku jual. Kepercayaan pelanggan adalah prioritas utamaku, karena aku ingin mereka merasa puas dan kembali berbelanja. Aku percaya lebih baik untung sedikit tapi barang cepat terjual daripada menahan stok terlalu lama demi keuntungan yang besar yang justru beresiko tidak laku. Selain itu, aku juga rutin memberikan diskon menarik untuk menarik pelanggan baru. Aida, karyawan andalanku, selalu kuminta melayani pelanggan dengan ramah. Mungkin itulah alasan mengapa meski baru beberapa bulan, toko ini sudah cukup ramai. Kini saatnya mengembangkan usahaku. Aku ingin segera membuka cabang baru agar bisnis ini semakin besar. Aku yakin semuanya akan dipermudah oleh Allah. Rencanaku hari ini adalah mencari lokasi baru di sekitar pusat perbelanjaan yang ramai. Biasanya, tempat seperti itu menawarkan keuntungan tambahan. Sewa yang dapat dibayar bulanan dan banyaknya pengunjung yang datang membuat toko-toko kecil sepertiku ikut mendapatkan perhatian. Saat tiba di toko, Aida sudah sibuk merapikan rak-rak kosmetik. Gadis berusia 20 tahun itu memang cekatan dan dapat diandalkan. Sejak awal dia bekerja di sini, aku selalu puas dengan kinerjanya. Mbak Muti nggak tertarik buka cabang baru? Aku lihat di ujung sana ada beberapa ruko kosong. Sewanya nggak terlalu mahal loh mbak, kata Aida sambil menata kosmetik yang berserakan. Memangnya ramai Aida? Aku khawatir nggak seramai deretan toko di sini. Rame mbak, sewanya cuma 1 juta sebulan. Bangunannya juga cukup luas. Kayaknya cocok deh kalau mbak buka cabang di sana, ucap Aida penuh semangat. Aku menatap ke arah deretan ruko yang dimaksud. Memang benar, sejak beberapa kios makanan buka di sana, tempat itu semakin ramai. Tapi masalahnya, di sanalah kemarin Mas Devan dan Nindi berencana untuk membuka usaha yang sama denganku. Mereka bahkan katanya mau menyewa 2 ruko sekaligus. Sewanya murah mbak, masa mbak gak berani ambil sih? Insya Allah gak bakal kecewa, tambah Aida mencoba menyemangatiku. Mendengar ucapannya, semangatku mulai membara. Apa salahnya aku bergerak lebih cepat? Belum tentu Devan dan Nindi sudah menyewa ruko itu. Plakat disewakan masih terpampang jelas di depan ruko. Aku harus segera bergerak sebelum mereka mengambil kesempatan ini. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan melangkah ke ruko yang dimaksud oleh Aida. Aku ingin melihat langsung bangunannya dan memastikan apakah benar-benar cocok untuk membuka cabang baru. Sesampainya di sana, aku mengamati ruko tersebut. Ternyata memang benar, lokasinya sangat strategis. Letaknya di pinggir jalan besar, dengan lalu lintas pengunjung yang ramai. Aida tidak salah, tempat ini sempurna untuk membuka cabang. Dengan semangat, aku mencatat nomor telepon pemilik ruko yang tertera di situ. Aku berencana segera menghubunginya dan membuat janji untuk bertemu. Kesempatan seperti ini tak boleh disia-siakan. Setelah seharian sibuk mencari lokasi baru untuk toko kosmetikku, aku merebahkan tubuh di ranjang dengan rasa lelah yang masih tersisa. Sebelum benar-benar menutup hari, aku membuka aplikasi menulis yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilanku. Dengan puas, kuunggah bab terbaru dari novel yang tengah kutulis. Novel itu telah membawaku meraih cuan yang tidak sedikit di rekeningku. Kini lebih dari 1000 pembaca setia membuka kunci setiap bab yang kuunggah. Rasanya luar biasa melihat pencapaian ini.
Namaku pun sudah bertengger di posisi 10 besar penulis terlaris selama 3 bulan terakhir, dengan royalti yang cukup besar untuk mewujudkan rencana-rencana besarku. Namun berbeda dengan sebelumnya, aku sengaja tidak lagi memamerkan pencapaianku di status WhatsAppku. Dulu status itu kubuat khusus agar hanya bisa dilihat oleh Mbak Arlen dan Ibu. Tapi sekarang, aku memilih untuk berpura-pura seolah bisnis kosmetik dan menulisku berjalan stagnan, bahkan terlihat sepi. Aku ingin memberikan kejutan lebih besar nanti saat benar-benar berada di puncak kesuksesan. Biarkan saja Mbak Arlen dan Ibu terlena dengan kebahagiaan semu karena calon menantu baru mereka, Nindi. Mereka mengira Nindi akan membawa kemakmuran karena berasal dari keluarga yang pengusaha sukses. Padahal, aku sudah menggali informasi bahwa keluarga Pak Bambang, ayahnya Nindi, justru sedang berada di ambang kebangkrutan. Aset-aset mereka terancam disita bank, dan mereka tak mampu lagi bersaing di dunia bisnis. Ironisnya, keluarga Devan malah terlena dalam angan-angan hidup sejahtera. Tapi itu bukan urusanku lagi. Mereka boleh saja hidup dalam fantasi itu. Sifat mereka yang sombong dan tak tahu menghargai orang lain telah membuatku kehilangan simpati. Andai saja mereka berbeda, aku mungkin masih mau berbagi kesuksesan. Namun itu cerita lama. Dan sekarang, aku dan Devan tengah dalam proses perceraian. Tidak lama lagi, kami tak akan memiliki ikatan apapun lagi. Aku akan melangkah maju, meninggalkan mereka di belakang. Hari ini aku sudah membuat janji dengan pemilik ruko yang kemarin diminati oleh Mas Devan itu untuk melakukan pembayaran sewa ruko selama 1 bulan ke depan. Pemilik ruko mengaku bahwa Mas Devan memang sempat mengutarakan ketertarikannya hendak menyewa, tapi ragu-ragu saat tahu nominal uang sewa yang membuat Nindi sedikit tercengung. Sepertinya Nindi tertarik tapi masih belum berani mengambil karena harga sewa yang menurutnya mahal. Mereka menawar lebih rendah dari harga umum sewa di deretan pertokoan di sana, yang membuat pemilik ruko pun belum berani melepasnya. Beda denganku yang langsung setuju karena sudah diberitahu sebelumnya oleh Aida dan sudah tahu keunggulan lokasi di sini yang notabene cukup menjanjikan. Aku sendiri dari awal tak keberatan dengan nominal tersebut. Aku yakin dengan kiat-kiat yang aku lakukan selama ini untuk membuat pelanggan tidak beralih dari tokoku. Insya Allah aku juga akan bisa mengembangkan usaha di sana nanti. Sore nanti ditemani Laras. Aku dan Laras akan mencari owner produk kosmetik lagi yang mau aku bantu jual dan promosikan produknya di tokoku. Karena dengan cara ini, aku selalu mempertahankan kualitas produkku dan tidak pernah mengecewakan pelangganku. Namun kali ini aku berencana menyembunyikan jati diriku, bahwa akulah sebenarnya pemilik toko baru itu. Selain enggan berseteru dengan Mas Devan dan Nindi, karena seolah aku menjegal niat mereka untuk membangun usaha di sana. Aku juga ingin membangun semuanya secara diam-diam. Kelak jika sudah di puncak, baru akan kuperlihatkan siapa diriku yang sebenarnya. Aida, Mbak bisa minta bantuan kamu enggak? Mbak tahu kalau kamu bisa dipercaya. Jadi berusahalah untuk tidak mengkhianati kepercayaan Mbak nantinya. Mbak ingin kamu pura-pura jadi pemilik toko besar itu nanti ya. Pokoknya, siapapun yang bertanya, bilang saja kalau kamu yang punya. Pada pemilik ruko itu, Mbak juga sudah berpesan begitu. Itu sebabnya, Mbak akan menamai toko yang baru itu dengan nama yang berbeda dari toko ini, supaya orang tidak tahu kalau toko itu punya Mbak. Mbak mau kamu pura-pura jadi pemiliknya ya, karena Mbak nggak mau terekspos dulu, bisa kan? Tapi kenapa Mbak? Bukannya Mbak harusnya bangga punya cabang baru. Itu menandakan kalau Mbak itu sukses mengelola usaha, tanya Aida dengan kening mengeriyit. Maaf, Mbak belum bisa cerita alasannya sekarang. Tapi nanti akan Mbak kasih tahu kalau sudah saatnya harus cerita. Kalau kamu mau, nanti Mbak akan berikan tambahan gaji dari yang sekarang kamu terima. Gimana? Siap Mbak. Insya Allah, aku akan memegang amanah yang Mbak berikan dengan baik dan tidak akan berkhianat. Karena aku bersyukur, Mbak sudah memberiku kepercayaan sampai hari ini.
Tanpa bantuan Mbak, belum tentu aku bisa seperti sekarang, mampu menghidupi keluargaku yang kesulitan karena tak punya usaha dan pekerjaan. Karena itu, aku akan berusaha bekerja dengan baik dan tidak akan mengkhianati kepercayaan yang Mbak berikan, ucap Aida dengan sungguh-sungguh. Melihat itu, aku tersenyum lega di dalam hati. Ya, aku harus bisa menyembunyikan semua ini rapat-rapat, agar kelak bisa memukul kesombongan keluarga Mas Devan dengan telak. 1 minggu berlalu sejak aku berhasil menyewa ruko baru yang akan kujadikan cabang kedua toko kosmetikku. Hari ini, setelah semua barang-barang yang diperlukan untuk menyusun isi dalam toko seperti rak dan akrilik untuk menyusun kosmetik yang hendak dijual sudah terkumpul, aku dibantu oleh Laras, Aida dan Mas Gilang yang kebetulan sedang tidak dinas, memberesi isi dalam toko supaya besok pagi bisa segera buka. Dibantu 2 orang karyawan baruku, yaitu 1 orang karyawan laki-laki dan 1 orang perempuan yang baru saja aku terima kerja, tanpa menjelaskan status bahwa akulah pemilik toko tersebut. Akhirnya, susunan rak-rak kosmetik sudah rapi. Besok pagi kemungkinan besar toko ini sudah bisa dibuka untuk pertama kalinya. Aku tersenyum puas melihat hasil kerja keras yang kulakukan, yang sekarang mulai membuahkan hasil ini. Meskipun isi tabungan harus terkuras habis karenanya, dan hanya menyisakan uang untuk melunasi pembelian mobil yang saat ini sedang dalam pemesanan saja. Tetapi aku merasa bangga dan puas. Akhirnya, proses menuju sukses itu bisa terlewati juga. Semoga tak lama lagi cabang ketiga dan keempat bisa menyusul dibuka, hingga pada akhirnya aku bisa memiliki cabang di mana-mana. Bahkan kalau bisa punya ruko atau gedung sendiri, agar lebih bonafit lagi ke depannya. Namun meskipun bangga dan merasa senang, pada akhirnya semua keinginan itu mulai tercapai dan membuahkan hasil. Aku tak boleh lupa pada rencana untuk menyembunyikan semuanya lebih dulu dari keluarga Mas Devan. Aku tak mau mereka tahu kalau aku sedang merintis jalan menuju kesuksesan sekarang ini. Aku tidak mau mereka meminta berbaikan atau apapun itu, mengingat sidang perceraianku dengan Mas Devan juga belum selesai digelar. Apalagi jika kedok siapan Nindi telah terbongkar oleh mereka. Mereka pasti akan mencari akal bagaimana caranya menjegal langkahku ke depan. Jadi tunggu saja masanya nanti, semua itu akan terkuak sendiri dan mereka akan gigit jari serta benar-benar mengakui kekalahan mereka di hadapanku. Pada Laras dan Mas Gilang, aku juga sudah mengatakan keinginan untuk menutupi identitasku yang sebenarnya. Semoga semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Siang itu, aku sedang tenggelam dalam khayalan menulis novel sembari sesekali mengawasi Sinta, pekerja baru yang menggantikan Aida menjaga toko pertamaku. Namun aku dikejutkan saat Aida tiba-tiba muncul di depan toko. "Mbak, aku pengen cerita, tapi kalau Mbak lagi sibuk, nanti aja deh, gak apa-apa," tegur gadis itu sembari mendekatiku yang sedang duduk di kursi kasir. Sementara Sinta sedang sibuk melayani pembeli dan mustahil mendengarkan pembicaraanku dengan Aida. "Oh, kamu mau cerita apa? Kalau penting banget, sekarang juga gak apa-apa. Tapi kalau gak penting-penting banget, sebaiknya nanti aja. Lagian, kamu jangan sering-sering kesini ya. Japri aja, Mbak gak mau pesan Mbak sama kamu kemarin sampai terbongkar," ucapku berusaha memelankan suara pada Aida. "Maaf deh Mbak, aku tahu, tapi tadi aku telepon gak diangkat, jadi terpaksa aku nyamperin Mbak kesini," sahutnya dengan wajah tak enak. "Ya sudah, lain kali jangan diulangi lagi ya," tandasku. "Oh iya, kamu mau cerita apa sih?" sambungku lagi. "Oke Mbak, jadi gini, aku mau cerita kalau tadi ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan datang ke toko Mbak. Terus marah-marah gak jelas gitu. Mereka bilang aku sudah merusak rencana mereka untuk mengambil ruko yang kita sewa itu Mbak, dan bilang kalau mereka sudah duluan booking. Jadi mereka mau nuntut aku untuk mengembalikan ganti rugi Mbak, jadi gitu." "Terus, kamu mau?" Aku menatap penuh pada Aida, mulai tertarik dengan ceritanya. Dalam hatiku membatin, mungkinkah yang mendatangi gadis itu adalah Mas Devan dan Nindi?
Ya enggak lah mbak, jadi aku suruh mereka nemui Pak Agus, pemilik ruko itu sendiri, tapi mereka nggak mau. Akhirnya aku telepon aja Pak Agus, suruh datang ke ruko dan menjelaskan sendiri ke mereka berdua. Dan alhamdulillah beliau mau mbak, dan akhirnya dijelaskanlah baik-baik ke kedua orang itu. Tapi mereka tetap saja ngotot dan gak mau terima. Mereka bilang sudah duluan minat kok malah dikasih ke orang. Kalau minat kenapa gak ninggalin DP, malah janji-janji aja, tapi ternyata gak datang lagi. Sementara Pak Agus kan butuh kepastian, siapa cepat dia yang dapat. Itu kata Pak Agus. Tapi mereka bilang lagi kalau mereka sudah minta tempo, tapi kok Pak Agus malah nyewain ke orang lain tanpa konfirmasi dulu. Disitulah Pak Agus emosi, sampai tarik-tarik kerah laki-laki itu mbak. Jelas Aida penuh semangat. Aku tertawa dalam hati mendengar cerita Aida itu. Pede sekali Mas Devan mau menuntut pemilik ruko yang sudah menyewakan rukonya padaku. Dia pikir dia itu siapa? Terus selanjutnya gimana? Pak Agus bilang kalau mau nuntut, tuntut saja. Berdasarkan apa yang dia mau tuntut. Gitu yang aku dengar mbak. Kasian ya mbak. Hari ini ada orang ngigo begitu. Padahal cowoknya kan ganteng loh. Yang perempuan juga cantik. Mungkin mereka suami istri mbak, gumam Aida sambil tercenung. Ngomong-ngomong, apa mbak kenal sama mereka? Aku terperanjat mendengar pertanyaan Aida, lalu buru-buru menggelengkan kepala. Enggak, mbak nggak kenal sama mereka. Ya sudah, kamu jaga dan kelola aja toko itu ya. Ingat, kamu harus berikan laporan tiap harinya. Barang yang terjual apa saja, stok tinggal berapa. Nanti 1 minggu sekali saya cek ke sana ya. Tapi jangan bilang-bilang ke kedua karyawan di sana kalau saya owner toko itu ya, perintahku lagi pada Aida, yang dijawab anggukan oleh gadis itu. Hari ini setelah 14 hari terlewati, sidang kedua perceraianku dengan Mas Devan kembali digelar. Aku melangkahkan kaki menuju gedung pengadilan agama yang berdiri kokoh di depanku. Seperti dulu, kali ini aku juga berharap Mas Devan tidak akan datang lagi. Begitupun trio julid itu, Ibu, Mbak Arlen dan Nindi. Semoga mereka juga tak menampakkan batang hidungnya kembali di gedung pengadilan ini. Namun belum sempat aku tersenyum lega, dari kejauhan sosok 3 orang anggota keluarga toksik itu, yaitu Ibu, Mbak Arlen dan Mas Devan, terlihat sudah duduk di kursi ruang tunggu pengadilan. Tak terlihat sosok Nindi di sana. Entahlah, apa mungkin mereka sudah pecah kongsi dengan perempuan itu setelah Mbak Arlen diam-diam mencari tahu soal keaslian perhiasan itu atau tidak, karena tumben pagi hari ini tak terlihat perempuan itu bersama mereka. Tapi tadi pagi saat iseng-iseng membuka foto profil Mbak Arlen di WhatsApp, aku memang melihat gambar PP Mbak Arlen sudah diganti. Kalau kemarin ia memasang foto tangan besarnya yang dilingkari oleh gelang pemberian Nindi yang didapat, kupastikan itu adalah imitasi. Pagi ini ia sudah mengganti fotonya dengan gambar yang lain. Gambar ia dan kedua anaknya yang sedang selfie bertiga. Aku menduga Mbak Arlen ganti PP mungkin disebabkan kedok Nindi yang sudah terbongkar. Karenanya malu hingga tak mau lagi memamerkan foto itu. Yang mungkin akhirnya mereka tahu bahwa Nindi sudah bukan lagi anak seorang juragan kaya lagi. Meskipun dilanda rasa terkejut dan geram karena Mas Devan mengingkari janjinya untuk tidak akan datang ke pengadilan agar proses perceraian kami bisa cepat selesai, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang dan tetap bisa menguasai diri. Aku tak mau tersulut emosi, bisa kacau dan tidak bisa mengontrol diri jika sampai aku dikuasai oleh emosi. Mas, katanya kamu gak akan datang. Kok ingkar sih? Tanyaku saat laki-laki itu datang mendekatiku yang sedang menuju ruang tunggu untuk konfirmasi kedatanganku pada petugas di sana. Ingkar? Aku kan cuma mau mempertahankan hak. Apa itu salah? Hak? Hak apa ya? Aku tersentak kaget oleh ucapan laki-laki itu. Tapi Mas Devan justru terkekeh geli mendengar pertanyaanku. Hak atas harta bersama dong, Mut.
Kita kan masih suami istri, sama-sama punya hak atas harta bersama dalam perkawinan, tanpa peduli siapa yang sudah memperolehnya. Kamu kan punya toko kosmetik, yang bagaimanapun juga statusnya masih merupakan harta bersama kita, karena kamu bangun saat kita masih berstatus suami istri. Jadi aku juga punya hak dong di sana, ucap Mas Devan dengan nada menjijikan. Entahlah, mengapa sekarang sosok Mas Devan bisa berubah 180 derajat dari sosok laki-laki yang pernah aku kenal dulu. Apa ibu dan Mbak Arlen sudah benar-benar berhasil mencuri otak mantan suamiku itu, hingga laki-laki itu bisa berubah jauh dari yang dulu seperti ini? Tokoku harta bersama kita. Bagaimana bisa menjadi harta bersama, Mas? Orang status kepemilikan toko itu adalah menyewa dari pemilik gedung yang kutempati. Aku tak mampu menahan tawa mendengar ucapan Mas Devan yang menggelikan. Mungkin tokonya tidak, tapi aset di dalamnya, modal usaha mendirikannya. Kutaksir isi toko kamu itu tidak kurang dari 100 juta rupiah. Berarti aku punya hak separuhnya dong dari kepemilikan barang-barang yang kamu jual di toko itu. Bukankah begitu? Sahut Mas Devan pura-pura tenang. Betul. Berdasarkan undang-undang perkawinan, maka sebagian toko itu adalah milik Devan, dan kamu harus membaginya menjadi 2, agar Devan bersedia menceraikan dirimu, Muti. Sambar ibu yang kemudian menyusul dari belakang, diikuti oleh sosok Mbak Arlen. Ya, jangan kira kami itu bodoh, Muti. Gak semudah itu kamu bisa lepas dari cengkraman kami. Kamu pikir setelah sukses punya toko kosmetik, kamu bisa ninggalin adikku begitu saja? Jangan mimpi kamu, potong Mbak Arlen pula dengan muka memerah diliputi amarah. Meski sedikit dilanda kepanikan karena jujur semua ini berlangsung di luar prediksiku semula, tetapi aku sempat melihat perubahan pada penampilan Mbak Arlen. Gelang besar yang ditaburi permata yang kemarin dengan bangga ia kenakan sudah tidak terlihat lagi di tangannya. Apa wanita itu benar-benar sudah mengetahui kalau perhiasan tersebut hanyalah imitasi? Lalu mau kalian apa? Mau ngambil semua produk kosmetik dari toko? Lakukan saja kalau nggak malu. Tapi sebelumnya kalian tentu harus mendapatkan izin dari pihak pengelola gedung tempat aku menyewa terlebih dahulu. Tapi jangankan kalian, aku sendiri saja sebagai pemilik toko tidak akan diperkenankan membawa barang-barang keluar dari toko dalam jumlah banyak. Apalagi kalian. Jadi silahkan saja ambil, tapi siap-siap berurusan dengan pihak manajemen gedung, kataku. Ya, pihak manajemen gedung memang menetapkan aturan yang ketat dalam hal sewa menyewa rukonya. Oleh karena sering ada kejadian tenan tak sanggup membayar sewa sebab bangkrut usahanya, dan diam-diam membawa keluar barang dagangannya, serta meninggalkan ruko tanpa membayar sewa pada bulan sebelumnya yang sudah terpakai. Maka mulai saat ini mereka menetapkan aturan ketat. Siapapun pemilik tenan tidak akan diperbolehkan membawa keluar barang dagangannya tanpa izin dari pihak manajemen. Devan gak akan minta isi dalam tokomu, Muti. Karena itu juga gak akan ada gunanya. Tapi Devan mau minta sebagian dari hasil jualan kamu saja. Bayar itu sekarang juga, maka urusan harta gono gini kalian selesai, dan perceraian kalian pun bisa kembali dilanjutkan. Hardik ibu lagi dengan geram mendengar penjelasanku, yang mungkin tidak menyenangkan baginya. Duit, Bu, itu rupanya masalahnya. Perlu aku jelaskan ya, Bu? Aku gak pernah menyimpan duit cash ataupun di tabunganku, karena keuntungan usaha selalu aku putar untuk menambah barang. Lagi pula, ada hak apa kalian minta sebagian keuntungan usahaku? Aku membuka usaha itu toh dalam keadaan sudah pisah rumah dari Mas Devan. Lalu ada hak apa bagi Mas Devan di dalamnya? Lagian, aku juga heran. Kemarin ibu yang ngebet mau cepat-cepat nyuruh aku dan Mas Devan cerai. Kok tahu-tahu sekarang seperti menghambat sih? Ibu gak jadi buru-buru ngawinin Mas Devan dengan Nindi. Kenapa, Bu? Tanyaku, sembari tertawa kecil mengejek. Ya, kemarin mereka yang ngotot minta aku segera mengurus surat cerai supaya Mas Devan bisa segera menikahi Nindi. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba semuanya berbalik?
Devan mau nikah sama siapa atau mau nikah kapan, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu cuma bayar gono gini kalian, maka semuanya akan selesai, gertak ibu. Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba dari arah pintu ruang tunggu, sosok Nindi masuk dengan langkah lebar. Perempuan itu nampak marah dan merah pada mukanya saat mendengar kalimat demi kalimat yang dilontarkan dari mulut ibu. Siapa bilang tidak jadi urusan, Bu? Janji Mas Devan sudah jelas. Ia hendak secepatnya mengurus surat cerai dengan Muti, agar kami bisa segera menikah. Lalu kenapa sekarang kalian seolah-olah ingin mengulur-ngulurnya? Apa karena perkara perhiasan imitasi yang kuberikan itu, yang membuat kalian batal menikahiku dengan Mas Devan? Ingat ya Bu, Mbak Arlen, kalian sudah cukup banyak menikmati uang dariku. Kalau kalian macam-macam dan ingkar janji dengan ucapan kalian, jangan salahkan aku jika bertindak lebih kasar. Entah apa yang sudah terjadi di antara mereka, tapi aku bisa melihat jika hubungan mereka detik ini tak lagi seromantis dan seharmonis kemarin. Namun yang pasti kedatangan perempuan itu dan perseteruannya dengan keluarga toksis itu sedikit menguntungkan bagiku. Setidaknya dengan begini ibu dan Mbak Arlen jadi kehilangan kekuatan dari Nindi yang selama ini mereka bangga-banggakan. Kalau sudah begini, apa mereka masih bisa koar-koar meminta harta gono gini lagi? Jangankan aku, Nindi yang baru muncul kemarin sore saja bisa melawan. Apalagi aku yang sudah 2 tahun dipaksa makan hati jadi menantunya. Setelah seharian bergelut dengan pengadilan perceraian, akhirnya aku bisa menikmati malam bersama Laras, Mas Gilang dan ibunya. Muti, gimana surat cerai kamu? Sudah keluar? Tanya Bu Ratna saat kami sedang makan malam bersama. Mendengar pertanyaan ibu, sesaat aku terdiam, merasa jengah karena di hadapanku duduk pula Mas Gilang, yang kebetulan hari ini sedang mengunjungi ibu dan Laras sejenak. Sebelum besok pagi harus kembali lagi ke tempat tugas seperti biasanya. Ya, setiap kali ingat perjodohan yang dilakukan oleh Ibu Ratna kepada kami, setiap kali itu pula hatiku didera rasa jengah, tapi sekaligus juga berbunga-bunga. Itu sebabnya sedari tadi aku terus tundukkan wajahku, guna menyembunyikan debaran dan rasa malu yang tak berhenti-henti melanda hati ini. Setiap kali bertemu laki-laki pembawaan diri tenang dan menghayutkan itu. Sudah Bu, tadi siang sudah aku ambil di pengadilan, ucapku dengan suara lirih dan serak akibat rasa malu dan jantung yang tak berhenti bergetar sedari tadi. Aku pun buru-buru menyeruput gelas minuman yang membasahi tenggorokanku, yang terasa tercekat agar lebih plong. Alhamdulillah. Kalau begitu, artinya sekarang kamu sudah benar-benar bebas dari keluarga Lestari ya? Lalu selanjutnya gimana Gilang? Ibu Ratna mengalihkan pandangan pada sosok Mas Gilang yang duduk tak jauh dari sosok beliau. Mas Gilang yang ditanya nampak terkejut, tetapi laki-laki itu cepat-cepat menguasai dirinya. Maksud ibu, kapan Gilang menikahi Muti? Insya Allah Gilang siap kapan saja Bu. Tinggal Mutinya saja sudah siap apa belum? Menurut Gilang, beri waktu buat Muti untuk berpikir dulu ya Bu. Dia kan baru berpisah dari suaminya. Lagi pula masa idahnya juga belum lewat. Jadi biarkan Muti menyelesaikan masa idahnya dulu Bu, dan menata mentalnya. Lalu baru kita menikah Bu, sahut laki-laki itu dengan tenang dan dewasa. Laki-laki berwajah tampan itu kemudian mengalihkan pandangannya ke arahku, membuatku yang sudah dilanda demam semakin kesulitan bernafas, karena tatapan laki-laki itu yang seolah kutub magnet yang sanggup membuat seluruh kekuatan dan tubuhku terasa luruh. Aku pun buru-buru menundukkan wajah sebelum parasku yang panas dan memerah seperti kepiting rebus ini tertangkap oleh mata laki-laki yang menghanyutkan itu. Gimana Mut? Kalau masa idahnya sudah lewat, kamu mau nggak menikah sama Gilang? Tanya Bu Ratna, tanpa perlu menutupi hal yang menjadi cita-cita beliau beberapa bulan ini. Menikahkan aku dengan Mas Gilang, agar beliau segera bisa memiliki cucu. Keinginan wajar seorang ibu terhadap anaknya sebenarnya. Melihat anak bujangnya yang sudah cukup umur itu, segera memperoleh jodoh dan memberikan cucu. Sayang aku baru saja bercerai dari Mas Devan.
Masa idahnya pun belum selesai dilewati. Tak mungkin secepat itu bisa memenuhi keinginan beliau agar segera bersanding di pelaminan dengan putranya dan memberikan beliau cucu yang diinginkan. Insya Allah, Bu. Tapi tunggu masa idah saya selesai ya, Bu. Sahutku pada akhirnya. Ya, semoga saja selama melewati masa idah itu, aku bisa menyembuhkan luka hati akibat trauma pernikahan dengan Mas Devan kemarin, agar kedepannya benar-benar plong dan siap menerima kehadiran laki-laki baru dalam hidupku. Alhamdulillah kalau begitu, Ibu gak pusing-pusing lagi mikirin jodoh untuk Gilang. Tinggal Laras lagi. Kapan kamu mau bawa calon suami kamu ke hadapan Ibu? Tanya Bu Ratna pula pada Laras yang spontan tersentak saat mendengar pertanyaan tak terduga dari ibunya. Aku tahu Laras tipe perempuan yang maunya sempurna. Ia ingin sukses dulu membangun hidup, baru memikirkan pasangan. Beda denganku yang berprinsip kalau bisa susah senang bersama-sama. Kenapa enggak? Itu juga yang dulu mendasari keputusanku hingga akhirnya mau menerima lamaran Mas Devan. Mendengar perkataan ibu yang kali ini beralih padanya, sahabatku itu cuma bisa batuk-batuk kecil. Kasihan sebenarnya Laras. Selama ini selalu dicecar oleh Bu Ratna kapan akan menikah. Usia Laras memang sudah cukup untuk berumah tangga. Sudah 25 tahun, sudah masanya membina rumah tangga. Namun jodohnya yang belum kelihatan, kata Laras. Laras nunggu Mas Gilang duluan, Bu. Yang kecil ngalah. Laras berusaha tertawa untuk mencairkan suasana, dan sikap ibunya yang tumben malam ini kelihatan serius membicarakan soal jodoh anak-anaknya. Mendengar ucapan Laras, Bu Ratna akhirnya menghela nafas. Ya sudah, tapi janji ya, setelah Gilang menikah, kamu harus fokus memikirkan itu. Gak usah takut menikah. Kalau kita yakin dengan calon pasangan kita yang sudah mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot calon pasangan hidup kita itu, kemudian niatkannya karena Allah dan mengamalkan agama dalam rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga yang kita bina pun pasti akan langgeng sampai kakek nenek. Makanya mencari tahu seperti apa keluarga calon pasangan kita itu juga penting, biar jangan seperti beli kucing dalam karung. Tahu di luarnya saja, nggak tahu isi dalamnya gimana. Cukup Muti saja yang harus mengalami itu. Kenal anaknya saja, nggak kenal sama orang tuanya, ucap Bu Ratna lagi dengan tegas. Mendengar perkataan Bu Ratna, aku terdiam. Ya, betapa saat itu aku memang tak pernah berpikir untuk mencari tahu seperti apa keluarga Mas Devan sebelumnya. Setelah menikah, barulah sesal itu datang. Ternyata menikah itu bukan hanya harus kenal anaknya, tetapi juga harus tahu seperti apa keluarganya. Insya Allah aku dengan keluarga Mas Gilang sudah kenal luar dalam. Ibu dan Laras bukanlah orang lain lagi bagiku. 5 tahun bergaul dan berhubungan dekat dengan keluarga ini. Aku sudah cukup yakin jika kedepannya rumah tangga yang aku bangun bersama Mas Gilang insya Allah akan jauh lebih baik dari rumah tanggaku sebelumnya. Keesokan paginya, saat aku sedang fokus di tokoku, aku dikagetkan dengan kedatangan Laras. Mut, kayaknya di sebelah sana ada toko kosmetik baru buka deh. Kamu sudah lihat? Ucap Laras saat menyambangiku ke toko sore itu. Ia baru saja pulang dari kantor menggunakan mobil yang kupinjamkan padanya. Saat ini aku memang belum ingin menampakkan kesuksesan itu di hadapan orang lain, terutama ibu, Mbak Arlen dan Mas Devan. Aku tak mau buru-buru, masih menunggu waktu yang tepat. Oh ya? Aku nggak tahu tuh. Di sebelah mana sih emangnya? Di sebelah kafe itu, deretan toko-toko itu, ucap Laras lagi. Kok aku nggak lihat ya? Nanti kita ke sana yuk, lihat-lihat. Sahutku sembari bangun dari kursi. Oke, kita cuci mata nanti ke sana ya, sahut gadis itu sambil mengacungkan jempolnya. Saat aku sampai di sana, aku terkejut melihat semuanya. Mut, itu bukannya Devan ya? Terus ibu-ibu yang bersamanya itu siapa? Kata Laras. Wanita itu berpenampilan agak menor dengan gincu merah dan rambutnya disemir warna kemerahan, membuatnya terlihat norak. Nggak tahu Ras, kayaknya bukan ibunya atau Mbak Arlen sih, kataku. Ah,
siapa sebenarnya wanita itu? Meski aku dan Mas Devan sekarang tak punya hubungan lagi, tetapi apa yang dilakukan oleh mantan suamiku pada wanita itu jujur memunculkan rasa ingin tahu dan tanda tanya dalam diriku. Ada hubungan apa Mas Devan dengan perempuan tua itu? Lalu bagaimana pula rencana pernikahannya dengan Nindi yang kemarin sibuk digembar-gemborkan ibu dan Mbak Arlen? Batinku. Saat aku dan Laras mengawasi sosok di hadapan kami secara diam-diam, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara teriakan keras yang membuat kami kaget. "Heh, ngapain kalian ngintip-ngintip di sini? Liatin si Devan sama Herlin. Ketahuan ya, masih penasaran kan sama anakku? Sok-sokan minta cerai, padahal masih cinta," seru satu suara di belakang. Aku terperanjat dan langsung membalikkan tubuh saat mendengar suara bernada mengejek di belakang kami itu. "Bu Lestari? Mbak Arlen?" Ya Allah, bagaimana bisa kedua wanita ini menemukan keberadaan kami di sini? Benar-benar punya indera keenam atau punya ilmu penerawangan hingga bisa tahu keberadaan seseorang seperti kami saat ini. "Heh, ngapain kalian ngintip Devan? Penasaran ya seperti apa hidupnya sekarang?" Bu Lestari melipat tangannya di dada, menatapku dengan tatapan sinis dan berbisa. "Yang pasti nggak kayak kamu dong, Mut. Kamu cuma punya toko kecil, sedangkan adikku, lihat dia sudah punya toko sebesar itu." Mbak Arlen memberikan isyarat dengan menggerakkan dagunya dengan jumawa ke arah bangunan besar di depan kami. "Apa? Mas Devan pemilik toko besar itu? Duit dari mana bisa bangun toko sebesar itu? Kenapa? Kamu heran?" "Gak usah heran. Anakku yang cakep itu memang cocok punya istri pengusaha kaya. Gak kayak kamu yang cuma perempuan kampung. Syukurlah kamu dan Devan akhirnya bercerai. Jadi Devan bisa segera menikah dengan Herlin," seru ibu lagi dengan sinis. "Ini undangan buat kamu, agar kamu bisa hadir di pernikahan Devan hari Minggu nanti ya. Gak usah nyumbang kalau gak punya duit. Kita juga gak butuh kok sumbangan dari orang miskin kayak kalian. Datang saja kalau penasaran. Tapi ingat, jangan bikin rusuh di pesta pernikahan mewah anak kami." Mbak Arlen menyerahkan undangan berwarna krem yang diambilnya dari dalam tas, lalu menyerahkannya dengan kasar ke tanganku. Aku mengambil undangan itu dengan terpaksa, lalu membacanya sekilas, melihat nama dan foto prawedding mantan suamiku itu dengan wanita yang ada di depan sana di dalamnya. Oh, jadi calon istrinya Mas Devan bukan lagi Nindi, melainkan Herlin. Begitu cepatnya ya Bu Lestari putar haluan setelah tahu Nindi tidaklah sesuai dengan dugaannya. Licik sekali perempuan itu, tega menjual anak laki-lakinya demi materi belaka, tak peduli usianya jauh lebih tua dari Mas Devan. Ku baca undangan itu lalu menyerahkan kembali kepada Mbak Arlen dengan ekspresi tidak tertarik. "Maaf ya Mbak, aku gak tertarik tuh datang ke pesta kalian. Buat apa? Pernikahan seperti apa yang akan kami hadiri dan doakan agar samawa. Kasihan juga Nindi. Dari kemarin kalian gembar-gembor mau menikahkan dia dengan Mas Devan, tapi setelah tahu keluarganya tidak sekaya dugaan kalian, sekarang kalian mau menikahkan dia dengan wanita lain yang usianya jauh lebih tua dari Mas Devan, bahkan lebih pantas dipanggil Bude. Ada ya ibu dan kakak setega itu?" ucapku tak habis pikir. "Tega? Jangan sok ceramah deh kamu, mantan menantu sialan. Devan yang mau kok menikah sama perempuan yang lebih tua. Yang penting kan kaya dan bisa memberikan segalanya. Terus salahnya di mana? Kamu iri kan karena dia dapat pengusaha kaya, sementara kamu paling-paling nanti dapat anaknya Ratna. Kasian deh kamu. Asal kamu tahu saja ya, bapaknya si Devan itu dulu juga calon suaminya Ratna yang berhasil aku rebut. Makanya calon mertua kamu itu benci banget sama ibu karena salah saing. Sekarang mantan menantuku malah mau menikah sama anaknya," seru Bu Lestari dengan pogahnya. Membuatku dan Laras yang mendengarnya terhenyak kaget oleh pengakuannya itu. Tubuh Laras yang berada di sampingku bahkan terasa bergetar menahan amarah saat mendengar ucapan mantan ibu mertuaku itu. Ya Allah, betapa tak tahu malunya perempuan ini di hadapanku, membongkar aibnya di masa lalu sendiri tanpa beban.
Perempuan seperti apa sebenarnya yang pernah menjadi mertuaku kemarin itu? Ya sudah, pergi saja. Kita nggak butuh duit dari orang miskin kayak kalian buat belanja di toko kita. Orang kayak kalian nggak bakal tahu barang mahal. Sana pergi. Oh iya, satu hal yang perlu kalian tahu, terutama kamu Muti. Jangankan kamu, Nindi saja tidak jadi ibu terima menjadi menantu, karena dia nggak bisa memberikan apa yang kami mau. Apalagi kamu yang jelas-jelas orang kampung dan miskin. Mimpi apa kamu dapat anakku yang digilai oleh banyak perempuan? Level kamu itu ya sama-sama miskin. Bukan kayak kita yang sebentar lagi kaya raya. Tandas Bu Lestari kembali dengan angkuh. Perempuan itu kemudian tertawa melecehkan. Mendengar ucapannya, ingin rasanya ku kepalkan tangan dan melayangkannya ke bibir wanita itu, agar tidak ada lagi kata-kata kotor yang harus ku dengar keluar dari mulutnya. Perempuan yang sudah mendekati usia senja. Perempuan yang seharusnya bisa lebih banyak menggunakan bibirnya untuk kebaikan, untuk berzikir ataupun membaca Al-Quran, mengingat asma Allah. Tetapi bukan itu. Namun semua itu kutahan demi tak menimbulkan masalah yang lebih besar nantinya. Namun tiba-tiba dari arah belakang Bu Lestari dan Mbak Arlen muncul sebuah suara yang mengagetkan. Apa karena perkara perhiasan imitasi yang kuberikan itu yang membuat kalian batal menikahkan Mas Devan sama aku? Jadi itu alasannya ibu membatalkan rencana lamaranku pada keluargaku kemarin. Ibu hanya ingin memanfaatkan uangku saja. Keterlaluan. Mendengar suara itu, kedua wanita itu serentak menoleh ke belakang dan mengeriyitkan kening saat mendapati sosok Nindi berdiri tak jauh dari tubuh mereka dengan wajah yang merah padam. Jadi karena kekayaanlah ibu dan Mbak Arlen tega membatalkan pernikahanku dengan Mas Devan. Dasar keluarga matre. Kembalikan semua uangku yang sudah ibu dan Mbak Arlen pakai selama ini sekarang juga. Aku gak sudi uangku kalian nikmati, sementara janji kalian tidak pernah kalian tepati. Aku juga gak sudi lagi jadi menantu keluarga parasit yang hanya bisa merongrong harta orang lain untuk dinikmati sendiri seperti yang kalian lakukan. Untung semua ini terjadi sebelum aku menikah dengan anak ibu. Kalau tidak, tentu aku sudah dibuat capek dan makan hati setiap hari. Sergah Nindi lagi dengan penuh emosi. Mendengar ucapan Nindi, tanpa sadar aku mengacungkan dua jempolku sebagai tanda apresiasi atas sikapnya. Akhirnya ada juga teman melawan kezoliman keluarga toksik seperti di depanku. Meskipun aku dan Nindi tidak saling kenal dan tidak mungkin berbaikan setelah gadis itu pernah masuk dalam kehidupan rumah tanggaku dengan Mas Devan sebelum bercerai. Setidaknya aku lega karena ada orang yang sama-sama berontak melawan perlakuan semena-mena mereka. Jadi kamu minta kembalikan uangmu sekarang juga? Nih, ambil. Hitung semuanya. Kalau perlu, Mbak tambahin biar kamu puas. Tapi ingat ya, jangan pernah ganggu Devan. Karena orang macam kamu dan Muti tidak pantas bersanding dengan adikku. Tuh lihat, yang pantas mendampingi Devan itu Herlin. Kalian tahu kan siapa dia? Dia itu owner dari Sivirias Alami. Produk kecantikannya sangat terkenal di kota ini. Masih berharap Devan melirik kalian? Jangan mimpi deh. Mbak Arlen mengibaskan tangannya, lalu membuka tas dan mengeluarkan satu gepok uang yang masih belum terbuka dari ikatannya. Tertulis 10 juta rupiah. Lalu memberikannya dengan kasar pada Nindi, yang langsung mengambil uang itu dan buru-buru menyimpannya dalam tas sandangnya. Sivirias Alami, aku menelan ludah, lalu tergesa menyeret tangan Laras meninggalkan tempat itu, karena merasa urusan kami sudah selesai. Di perjalanan, Laras bertanya rencana apa yang akan aku buat. Ras, emangnya kamu gak inget Sivirias Alami? Kataku. Gak Mut, sumpah. Makanya tadi itu aku bingung pas kamu tersenyum penuh kemenangan mendengar Ibu Lestari menyebut CV itu, jawab Laras. Kamu ingat gak pas dulu kita cari owner produk kecantikan buat toko keduaku? Kan ada tuh orang yang nyaranin kita buat ambil di Sivirias Alami. Setelah dicek, ternyata CV itu abal-abal dan tidak ada lisensi halal dan sehatnya dari pemerintah. Aku yakin CV itu pasti beroperasi ilegal, kataku. Oh iya Mut, bener-bener, aku baru ingat. Terus kamu mau ngapain? Tanya Laras. Lihat saja besok Ras, sekarang kita mampir ke dinas terkait dan laporkan hal ini.
agar produk mereka diinvestigasi, dan kalau memang melanggar pasti akan ditutup, kataku. Hebat juga caramu buat ngancurin mereka, Mut. Besok paginya, setelah laporanku diterima kemarin siang, pihak terkait segera menginvestigasi CV tersebut dan menemukan beberapa produk berbahaya dan mengandung bahan yang tidak halal, sehingga dengan cepat CV tersebut ditutup. Pagi yang cerah mengiringi langkahku saat menuju rumah Bu Lestari. Bersama Laras, aku datang dengan satu tujuan, menyampaikan kabar yang akan mengubah segalanya. Pesta pernikahan Devan dan Herlin yang mereka banggakan kini hanya kenangan pahit. Investigasi terhadap CV Rias Alami berhasil dilakukan, dan hasilnya perusahaan itu dinyatakan ilegal dan harus ditutup. Herlin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Bagaimana, Bu? Apa rencana pernikahan Mas Devan tetap berjalan? Tanyaku pura-pura polos. Bu Lestari menatapku dengan wajah yang penuh amarah dan keputusasaan. Kamu puas sekarang, Mut? Setelah semua ini? Katanya dengan suara bergetar. Aku tersenyum tipis. Bu, ini bukan tentang kepuasan. Ini tentang kebenaran. Semua ini terjadi karena kesalahan ibu sendiri yang terlalu terobsesi dengan harta. Tiba-tiba Mas Devan dan Mbak Arlen muncul dari dalam rumah. Devan menghampiriku dengan wajah yang penuh penyesalan. Muti, maafkan Mas. Mas terlalu buta, terlalu menuruti ibu dan Mbak Arlen. Mas menyesal. Beri Mas kesempatan lagi, Muti, pintanya dengan suara bergetar. Iya, Muti, maafkan Mbak juga. Mbak juga terlalu banyak ikut campur dalam urusan kalian, tambah Mbak Arlen dengan air mata yang mulai mengalir. Saat itu, Bu Lestari yang semula penuh harga diri mendadak berlutut di hadapanku, menangis terisak-isak. Muti, maafkan ibu. Ibu terlalu sombong dan sekarang ibu menyesal. Laras memegang pundakku, membisikkan, jangan terpengaruh, Mut. Ini hanyalah akting mereka. Aku menarik kakiku, menatap mereka dingin. Maaf, semuanya sudah terlambat. Setelah semua penghinaan yang kalian berikan, hatiku sudah mati untuk kalian. Aku menghela nafas panjang, lalu menambahkan dengan suara mantap. Aku kesini hanya ingin memberitahu bahwa bulan depan aku akan menikah dengan Mas Gilang. Aku harap kalian tidak lagi mengganggu kehidupanku. Wajah mereka semua pucat, tercengang dan terdiam. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, aku pergi meninggalkan mereka dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka mungkin akan segera diusir dari rumah ini, rumah yang akan disita oleh bank. Waktu berjalan begitu cepat, sampai akhirnya gemuruh suara yang akhirnya aku impikan terdengar lantang dan jelas. Alhamdulillah sah, ucap penghulu, menandai resminya aku menjadi istri Mas Gilang. Suasana pernikahan sederhana ini terasa hangat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Tidak ada pesta mewah, namun cinta yang tulus memenuhi setiap sudut ruangan. Gilang menggenggam tanganku dengan lembut. Kita memulai hidup baru bersama ya, Muti. Meski aku harus bertugas jauh, aku janji akan selalu ada untukmu. Aku tersenyum, merasa damai. Aku tahu, Mas, kebahagiaan ini sudah lebih dari cukup. Akhirnya, setelah semua ujian dan cobaan, aku menemukan kebahagiaan sejati. Aku telah meninggalkan masa lalu yang penuh luka, dan kini melangkah maju ke masa depan yang lebih cerah, bersama pria yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Langit sore nampak berwarna keemasan. Sinar matahari yang lembut menyelimuti halaman rumah baru kami. Aku duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat, sementara angin sepoi-sepoi mengusap wajahku. Hidupku kini jauh berbeda, tenang, damai, dan penuh cinta. Mas Gilang masih bertugas di luar pulau, namun kami selalu menjaga komunikasi. Setiap telepon darinya adalah pengingat bahwa jarak bukanlah penghalang cinta yang tulus. Aku tak lagi merasa kesepian, karena hati ini telah terisi penuh oleh kebahagiaan dan harapan baru. Bisnis kosmetikku berkembang dengan pesat. Kini aku memiliki beberapa cabang yang dikelola dengan profesional. Setiap langkah yang kuambil kini penuh dengan perhitungan,
bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi demi masa depan yang lebih baik. Aku tak lagi mendengar kabar dari Ibu Lestari, Mas Devan, ataupun Mbak Arlen. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku telah memilih untuk meninggalkan semua kenangan buruk di masa laluku. Hidupku sudah tidak lagi terikat pada mereka. Aku telah memaafkan meski aku memilih untuk tidak kembali. Sebuah pesan masuk di ponselku dari Mas Gilang. Sayang, tunggu aku pulang ya. Aku rindu senyuman manismu. Aku tersenyum, membalas pesannya dengan hati yang hangat. Aku juga rindu, Mas. Cepat pulang ya. Rumah kita selalu menantimu. Hidup mungkin telah mengajarkan banyak hal melalui luka dan pengkhianatan. Tetapi aku bersyukur. Dari semua itu, aku menemukan diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mencintai hidup. Kini aku tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita berdamai dengan masa lalu dan memilih untuk melangkah maju dengan cinta yang tulus. Cahaya baru telah datang, dan aku siap menjalani hari-hari yang indah di depan.